Muhammad dan abdu wa rasul. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumidin amma ba'd. Ini kalau mau izin share screen ya. Kebaca belum? Sudah Pak, muncul Pak. Oke. Ya. Ini hari ini kita akan membahas soal manfaat saum. Ya. Manfaat saum. Ini. Yang pertama tentang dimensi manusia. Nah, saum kita itu adalah saum 11 dimensi. Jadi bukan saum fisik, kalau saum fisik 1 dimensi. Kita saumnya saum 11 dimensi. Saum fisik, jasad, saum nafsu, saum ruh, saum mukhun, saum kalbu, saum aklun, saum fuad, saum lub, saum syagof, saum sir, dan saum anak. Mungkin ada beberapa hal istilah yang belum dipahami ya. Baik. Ini jasad. Manusia itu terbuat dari tanah, mintin. Tahapan perkembangan embrio dalam rahim adalah nutfah, sperma plus ovum, alaqah, bergantung pada uterus, mudghah, jadi daging, idoma lahma, daging, tulang dibungkus daging, akhirnya khalqan ahor, jadilah manusia individu. Ini suratnya Al-Mu'minun ayat 12-14. Tubuh yang pertama dibuat oleh Allah adalah walisana wasyafatain. Ya, bahkan ain-ain dulu, ain-ain baru walisana wasyafatain. Jadi tubuh manusia yang pertama dibuat oleh Allah itu mata dulu, bukan jantung, bukan paru-paru, bukan kemaluan, tapi adalah mata dan kedua lidah bibir. Ini yang pertama dibuat oleh Allah. Nah, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu namanya al-qasru, bangunan tubuh manusia. Dari ujung rambut ke ujung kaki namanya al-qasru. Nah, ketika kita puasa, apa sih manfaat saum bagi jasad? Ada 3. Oke, ada 3. Bertulis ya. 1 glikasi, 2 keton, 3 autopagi. Ulangi, manfaat saum bagi badan adalah 1 glikasi, 2 keton, dan 3 adalah autopagi. Apa itu glikasi? Kalau kita sedang lapar, 10 jam, 9 jam setelah sahur, yakni kira-kira jam 13 siang, tubuh pasti lapar. Ketika lapar itulah, ya, gula darah sedang turun. Boleh dites darahnya. Tapi pada jam 14, tubuh akan mengeluarkan cadangan gula yang ada pada liver. Sehingga muncul gula baru, namanya glikasi. Dan ini akan membuat tubuh jadi kuat. Sehat lagi, segar lagi. Pada jam 14, tubuh yang lemes, segar lagi. Perut yang lapar, enggak lagi. Glikasi. Dengan demikian maka saum itu sama dengan cuci gudang gula. Bagi orang diabetes, bagi orang yang kanker, itu bermanfaat. Yang kedua adalah keton. Apa tuh keton? Dengan tubuh yang lapar, maka sel-sel tubuh manusia pun yang masih hidup lapar juga. Nggak ada makanan.
maka sel tubuh yang hidup akan memakan sel-sel tubuh yang sudah mati. Sehingga orang yang puasa sehat, seger. Ya, apalagi kalau puasanya saum Nabi Daud selang sehari, wah luar biasa itu. Jadi bukan lemas, bukan sakit, orang sehat, orang saum makin sehat. Sehingga kata para ulama, bukan hadis ya, sumu tasihu, saumlah kalian, kamu akan sehat. Yang ketiga, manfaat saum bagi jasad adalah autopagi. Oh maaf tadi. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi adalah ini, keton. Apa tuh keton? Keton itu mengubah lemak tubuh menjadi energi. Ulangi, apa tuh keton? Mengubah lemak tubuh jadi energi. Jadi orang-orang yang puasa, lemaknya akan diubah jadi energi. Sehingga tidak terlalu gendut, nggak terlalu obesitas. Dan yang ketiga adalah tadi, autopagi. Yaitu sel-sel yang masih hidup memakan sel yang sudah mati. Sehingga orang puasa, apalagi saum Nabi Daud, tubuhnya sehat. Oke. Berikutnya. Nafsun. Nafsun itu nafas. Nafas itu energi artinya. Bahasa Arabnya nafsun, bahasa Indonesia energi. Kalau bahasa sehari-hari dikenal dengan nyawa. Tanpa nafsun, nggak ada energi. Nyawanya hilang, ya mati namanya. Nah, maka disebut dengan nafsun. Ya. Apa itu? Alat hidup. Hayatun hidup. Tapi nafsun ini akan menjadi berkolaborasi dengan sub rohani yang lain. Sehingga nafsun menjadi berkualitas. Rendah atau tinggi. Dibagi menjadi 5. Dan nafsu amarah, lawamah, mutmainah, mulhamah, rodiyah, dan kamilah. 6. 6 ya. Bukan 6-nya kamilah. Apa itu nafsu amarah? Nafsu yang serba jelek. Dikasih kaya, sombong. Dikasih miskin, aral. Dikasih cantik, sombong. Pokoknya jelek semua. Dikit baiknya, itu amarah. Nah, kelas kita jangan sampai di kelas ini amarah. Naik yang kedua, nafsu lawama. Dengan puasa, naik menjadi lawama. Apa itu lama? 50-50. Baik dan buruk. Malamnya tahajud, siangnya ngerumpi. Malamnya baca Quran, siangnya gibah. Nah, itu lawama. Yang begini belum selamat di akhirat. Tuh. Naik yang ketiga dong, apa itu? Nafsu mutmainnah. Artinya tenang. Dikasih kaya dia tidak sombong, dikasih miskin dia tidak aral, tapi sabar ya. Kayak Nabi Daud tuh, dia Nabi Lut, Nabi Ayub, dikasih kaya beriman, dikasih miskin beriman, dikasih sakit 7 tahun beriman, itu mutmainnah. Ya, berikutnya nafsu mulhama, lebih baik lagi. Yang keenam nafsu radiyah, ridho. Apapun dia ridho. Jangankan dikasih rizki, dikasih sakit pun dia ridho. Dia dikasih sakit gigi dia, Tapi dia tetap aja ridho. Alhamdulillah, cuma 1 gigi yang sakit, tidak semuanya. Ketika dia ketabrak motor, alhamdulillah, cuma kaki aja, baret, untung tidak kena leher. Pokoknya dia untung terus. Alhamdulillah terus. Namanya kelompok hamdun. Kelompok hamdun itu mau bahagia, mau sengsara, alhamdulillah. Dengan melihat jika musibah lebih parah dari ini. Yang keenam, nafsu kamilah, sempurna. Itu Nabi itu ya. Nafsu kamilah, sempurna. Kita bisa sempurna, insya Allah bisa, asal benar aja ibadahnya. Jadi saum itu menaikkan kualitas nafsu kita dari amarah minimal ke mutmainah. Dari amarah maksimal menjadi nafsu yang kamilah. Jadi mudah-mudahan para pendengar ini sudah lewat amarahnya, sudah lewat lawamanya,
Sekarang berada di tingkat mutmainah. Dan kalau mati, rodiyah kamilah. Insya Allah ya. Dilatih, jangan hanya puasa jasad aja. Ruh. Apa itu ruh? Ruh min amri Rabbi. Ruh itu bagian Allah. Tak ada orang yang tahu apa itu ruh. Tapi ruh itu mengandung kesadaran atau consciousness. Dan orang-orang yang berbuat dosa tanpa kesadaran tidak dosa. Ulangi, orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat maksiat, tapi tanpa kesadaran tidak dosa. Siapa itu? Satu, anak yang masih kecil. Anak kecil di pangkuan ibunya nggak dosa. Kenapa? Sebab dia yang masih kecil, belum bisa kesadaran. Yang kedua orang tidur, ya. Tadi yang pertama as-sobiyu hatayah kalima, orang yang anak bayi-bayi sehingga dia ya balik lah. Yang kedua adalah orang-orang yang tidur sampai dia bangun, ya. Tuh orang yang tidur mengigau berbuat maksiat nggak dosa dia. Yang ketiga adalah al-majnun hatta ya'takila. Orang gila sampai dia sadar. Sampai dia sadar. Jadi kalau manusia-manusia muslim, muslimat berbuat dosa, dalam keadaan itu, satu dia masih kecil, belum balik. Kedua dia tidur, mengigau. Yang ketiga dia gila, itu maksiatnya tidak dianggap dosa. Nah, maka selama kita berpuasa, ingat tidurnya harus jadi tidur ibadah. Nggak boleh Bapak baca Quran terus. Badan lemas dong. Otak capek. Otak ingin tidur. Saraf ingin istirahat. Maka tidurnya pun dianggap ibadah. Jadi orang yang puasa, tidurnya pun dianggap ibadah. Asal proporsional. Jangan sampai udah sahur tidur, bangun duhur, udah duhur tidur, bangun asar, udah asar tidur, bangun maghrib. Nah, itu mah tidak proporsional. Jadi mudah-mudahan tidur kita pun tidur yang sangat beribadah. Berikutnya mukhun. Apa itu mukhun? Otak. Otak. Otak kiri atau otak kanan? Dua ya. Bapak sekalian, Bapak punya otak kiri kanan. Yang mana yang lebih kuat? Otak Bapak. Bapak boleh tangannya diginikan ya, diginikan tuh, lihat. Kalau tangan yang kiri, yang kalau jempol yang dalamnya yang kiri, berarti otak kanan yang dominan. Tapi kalau dia punya jempolnya yang di dalam itu yang kanan, berarti otak kiri yang lebih kuat. Pasti beda-beda tiap orang. Ya, kalau saya kiri yang lebih kiri dalam sehingga otak kanan saya lebih kuat. Itu. Ya. Udah tahu kalau otak kanan itu. Apa itu otak? Mukhun itu otak itu semacam chip. Tempat menyimpan data atau memori. Ya. Itu otak ada 3 macam. Ya. Disebut dengan satu adalah intelligent quotient. Kecerdasan berpikir. Nah, itu. Ya, anak-anak ITB banyak yang hebat-hebatnya itu intelligent quotient-nya. Ya, berapa sih? Ya 120 ke atas lah apa IQ-nya. Tapi nggak cukup itu. Maka dilatih dengan puasa. Apa itu puasa? Puasa melatih otak yang berikutnya, yaitu disebut dengan emotional quotient. Kecerdasan emosi, dikendalikan emosinya. Ya, jangan marah, jangan menggerutu, banyak syukur nikmat itu. Nah, ini emotional quotient itu diketengahkan oleh Daniel Stablem. Disebut dengan emotional quotient atau EQ. Kalau tadi otak namanya IQ. Kalau emosi itu EQ, emotional quotient. Jadi dia pintar otaknya, tapi juga dia sanggup mengendalikan emosi. Nah, itu orang
Hebat itu. Ada yang kedua. Ada yang ketiga lagi apa? Yang ketiga itu adalah SQ, spiritual quotient. Itu diajukan oleh Danah Johar. Spiritual quotient, SI, yaitu spiritual quotient. SQ spiritual quotient. Nah, orang-orang yang punya spiritual quotient, dia memiliki spiritual yang sangat bagus. Dia memiliki sikap-sikap yang ingat kepada Allah, ingat kepada kematian, ingat kepada apa yang akan terjadi di hari setelah kiamat itu. Nah, selama puasa kita kan tidak seperti itu. Zikir, ada malam iktikaf itu. Jadi orang-orang yang puasa itu akan mengalami peningkatan tiga-tiganya. Satu, intelligence quotient, baca Quran, dengar ceramah. Ada emotional quotient, menjaga emosi, tidak marah, tidak menggerutu, tidak gibah. Dan spiritual quotient, ada dikir-dikir, baca Quran. Bapak nggak sadar, itu naik sebetulnya. Cuman nggak sadar kita itu. Jadi bukan hanya fisik puasa itu. Ya, kenapa bukan hanya fisik? Coba lihat. Kalau kita siang hari lupa, terus makan minum, kan tidak batal. Beda dengan saum diambil darah, kesehatan. Lupa pun tetap batal. Gitu ya. Oke, berikutnya. Kalbu. Apa tuh kalbu itu? Kalbu dari kata kolaba. Apa tuh kolaba? Kolaba itu bolak-balik. Jadi kalbu itu suka berubah-ubah. Sekarang menangis, sedih, nanti siang ketawa. Hari ini itu perempuan dihina, besok dinikah. Ya, hari ini berdampingan, bersahabat. Malamnya sudah bertengkar, bermusuhan. Itu namanya hal. Nah, qalbu itu berfungsi untuk apa? Litafhim, untuk memahami fenomena. Ulangi, apa itu fungsi qalbu? Untuk memahami fenomena, terutama fenomena yang sifatnya spiritual. Kalau panca indera, mata, hidung, telinga, untuk memahami fenomena yang material, yang kelihatan, kasat mata, yang terdengar. Tapi kalau hati, qalbu untuk memahami fenomena yang spiritual. Nah, itu. Dan dia berubah-ubah, ya, kolaba namanya. Nah, bisa jadi orang-orang yang sedang puasa itu sakit hati. Misalnya di sini ada seorang janda, misalnya janda, terus dia ngomong ke seorang duda, bapak duda ya. Oh iya, emang kenapa saya duda? Enggak, saya juga sama, bapak, saya juga ini janda. Oh, terus gimana? Iya, kita kan sama-sama sendiri. Kalau kita saling menolong dan kita kalau ada jodoh, ada kita menikah, alangkah bahagianya saya, juga bapak. Tiba-tiba dia marah. Apa? Kamu mau sama saya? Ngaca dong wajah kamu. Wow, sakit hatiku dihina oleh dia. Ketika sakit, didolimi namanya. Ketika didolimi, si ibunya boleh berdoa dan doanya akan dikabulkan. Sebab ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Satu, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang didolimi. Ketika orang puasa. Orang puasa itu selama belum buka, dia akan dikabulkan doanya. As-so'im hatayafiro. Orang puasa sampai dia berbuka, itu dikabulkan doanya. Tapi doanya tidak boleh doa yang melaknat. Kenapa? Laisa membilian, tukang melaknat. Nggak boleh mengatakan begini, mudah-mudahan itu juga kurang ajar, menyakiti hati, celaka lu, tabrak mobil lu, kebakaran lu rumahnya. Jangan begitu. Cuma li'an namanya. Jadi kalau si janda itu dihina oleh si duda tadi, ayo berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anta adalah muqallibal qulub, ya Allah. Ubahlah hatinya Tuhan, ubah hatinya. Mudah-mudahan dia berubah hatinya sehingga dia mencintai aku dengan sangat, ya Allah. Nah, Allah akan mengabulkan itu. Maka
si laki-laki tadi tiba-tiba berubah pikiran. Kemarin sombong menghina, sekarang ngajak nikah. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu didolimi orang, jangan marah-marah. Itu aja berdoa yang baik-baik ya. Tapi tidak boleh doanya doa mengutuk orang. Ya, ini Allah sebagai muqallibal qulub. Itu manfaat saum. Nah, selama saum itu kita berdoa. Ini dalam Al-Baqarah 187 ya. Berdoa terus berdoa gitu ya. Apalagi orang yang sedang puasa, dolimi lagi, double dia. Kemudian aklun, apa itu aklun? Akal itu bukan otak, akal itu kalau otak tuh main, pikiran. Kalau akal itu bukan. Apa itu aklun? Nurun fil qalbi yufarriqu bainal haq wal batil. Cahaya dalam hati yang berfungsi memisahkan benar dengan yang salah. Jadi fungsi akal itu litafrik, untuk membedakan. Ya, kalau pikiran itu menjawab pertanyaan apa itu arti glekasi, nah itu mah pikiran. Kalau akal bukan, ini salah benar ya, haram halal itu. Nah sekarang itu banyak orang-orang yang kuliah S3, akal apa mainnya, otaknya, tapi akalnya tidak sekolah. Sehingga doktor tapi korupsi. Hafal Quran tapi maksiat. Nah itu. Nah maka ada yang ketiga, yang berikutnya aklun. Fungsinya untuk membedakan benar, salah, haram, halal itu. Ya. Dan berikutnya itu aklun untuk mengolah informasi. Informasi itu ada 5 tingkatan. Satu adalah noise. Berita yang masih simpang siur, noise namanya. Kita nggak boleh pegang noise. Yang kedua, data. Apa itu data? Data adalah informasi yang sudah jelas sumbernya dan bisa diklasifikasi. Oh ini soal pemilu, oh ini soal ITB, oh ini soal rumah tangga, itu. Yang ketiga, persepsi. Data itu dipersepsi oleh tiap-tiap orang, ditafsirkan sementara. Kalau begitu, menikahkan perempuan hamil dengan laki-laki yang menzinahinya adalah haram, kata ulama A. Makruh, kata ulama B. Halal, kata ulama C. Wajib, kata ulama D. Kok beda-beda penafsiran sih? Kalau begitu belum ilmu namanya, baru persepsi. Nah, kita tidak boleh beramal dengan persepsi. Karena boleh tikahkan saja. Oh, nggak bisa. Ini persepsi harus diuji, divalidasi. Ya, benar nggak ayat Qur'annya? Benar nggak hadisnya? Sahih doib hadisnya. Nah, kalau akhirnya diambil yang paling kuat. Kalau diambil yang paling kuat, maka hasil kesimpulannya namanya ilmu. Ilmu itu apa sih? Persepsi yang sudah diuji kebenarannya. Dan yang terakhir, wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom itu adalah ilmu yang diterapkan dengan sikap bijaksana. Misal gini, ada jamaah menguburkan jenazah. Ketika jenazah mau dikuburkan, ada orang yang adzan di atas kuburan sebelum menguburkan. Tiba-tiba ada ustadz marah, apa itu adzan? Emang mau sholat? Ini kan baru jam 10 pagi ini. Nggak usah adzan di kuburan. Itu namanya bid'ah. Benar sih, benar, itu benar. Nggak ada contoh sih. Tapi jangan begitu kalimatnya. Nanti aja. Jangan sekarang. Harus wise dong, harus wisdom. Atau nanti aja ngobrolnya ya. Setelah pulang dari kuburan, ngobrol yang baik-baik ya. Atau di pengajian, atau orangnya didekati, dibisikin ya ke telinganya. Jangan sampai ini koar-koar di depan umum, kan nggak enak. Tiba-tiba lagi adzan berhenti ya. Nah, itu namanya wisdom. Nah, banyak orang-orang pintar tapi tidak wisdom. Ya. Nah, maka puasa itu melatih kita untuk wisdom. Nah, lihat Al-Qur'annya Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah
wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Pada itu ayat dikatakan al-hikmah. Apa itu hikmah? Bijaksana. Jadi orang-orang yang saum itu harus melahirkan sikap bijaksana. Hari pertama, hari ke-10, ke-20, begitu selesai saum teh jadi orang bijaksana. Apa cirinya? Satu adalah banyak mendengar daripada berbicara. Kedua, berpikir dulu sebelum bertindak. Ketiga, jangan memojokkan orang berbuat salah, tapi cari solusi. Yang keempat, jangan harus banyak pemaaf ke orang lain. Yang kelima, ciri yang namanya bijaksana itu ialah senantiasa check and recheck. Kalau dia egois, ingin menang sendiri, gegabah, itu bukan hasil puasa. Puasa itu hasilnya apa? Wisdom, bijaksana. Bijaksana itu bagian dari takwa. Takwa itu dari kata wako yaki wikoyatan, hidup hati-hati. Di orang bijaksana pasti hati-hati, ya. Fuad. Tadi kalau kolbu adalah berpikir bolak-balik, jadi enggak ya, itu masih kolbu itu. Kalau sudah jadi, matang namanya, itu namanya fuad. Itu. Saya mau buka bersama, jadi enggak ya, jadi enggak ya. Jadi, kalau jadi namanya fuad. Nah, kita kalau belajar tidak cukup dengan mata, telinga, panca indera, nah, tapi ada fuad. Inna sam'a wal absor wal afidah, itu ya. Sungguhnya pendengaran, ya, penglihatan dan hati. Yang pertama disebut itu pendengaran. Sebab pendengaran itu lebih utama, lebih awal. Si bayi bisa mendengar walaupun di tempat yang gelap. Ya, tapi nanti baru melihat. Kalau melihat kan mesti ada cahaya. Kalau mendengar gak usah. Yang ketiga fuad, hati nurani. Jadi kalau kita lagi belajar sekarang nih, Zoom, nggak cukup lihat, nggak cukup dengar suara saya pakai sound, nggak cukup lihat slide pakai hati nurani. Jangan sampai kita belajar tapi melamun, nah itu nggak akan sampai. Nah, apa itu fuad? Hati nurani, tempat menyimpan hasil pikiran yang sudah matang. Nah, semakin kita puasa, fuadnya semakin terisi. Oh, itu luar biasa. Itu ya. Apalagi? Nah, lub. Apa itu lub? Lub itu jamaknya albab. Apa itu albab? Inti. Apa tuh albab itu inti? Ginilah, kalau ada sebatang pohon, ya, gelondongan, potong coba itu pohon. Akan kelihatan di tengah-tengahnya itu ada kambium, warna coklat bulat. Itulah disebut dengan lub. Jadi lub itu inti. Nah, orang-orang yang sudah puasa akan menjadi pionir-pionir di mana-mana. Akan jadi pelopor-pelopor kebaikan. Nah, apa cirinya? Lihat surat Al-Baqarah 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi yang dimaksud dengan lub itu keterpaduan pikir dengan dikir. Pikirnya jalan, dikir jalan. Ada orang yang berpikir kurang berzikir. Sebaliknya ada juga orang yang rajin berzikir, kurang berpikir. Kalau banyak berpikir, kurang berzikir, tegaan dia. Tapi kalau banyak berzikir, kurang berpikir, tertipu dia. Nah itu. Ulangi lagi. Kalau banyak mikir, kurang zikir, bisa nipu dia. Tapi kalau banyak zikir, kurang pikir, ketipu dia. Nah orang baik itu pikir kuat, zikir kuat, otaknya kuat, juga berzikirnya kuat. Nah, lahirlah itu dengan ulul albab. Nah, mudah-mudahan jamaah sekalian, para pendengar menjadi orang-orang ulul albab.
Perlu ada apa? Perlu ada rekonstruksi pemikiran. Oh, puasa itu begitu. Jadi puasa itu banyak manfaatnya ya untuk 11 dimensi ya. Nah, itu pemikiran. Nah, saya ngaji sekarang merekonstruksi pemikiran. Jadi Bapak Ibu ngaji tidak sekedar ngaji seperti biasa, materi-materi biasa saya bawa ke sini supaya ada apa? Supaya terjadi pemikiran. Juga kesadaran, oh puasa itu begitu, sadar kalau begitu. Jangan puasa nahan lapar, tapi puasa itu memperbaiki semuanya. Oh iya, dimensi. Oke, ya. Kalau udah lub itu syagop. Apa tuh syagop? Karakter. Wah, dulu kalau ngomong itu cepat tersinggung. Dikasih saran, cepat tersinggung. Sekarang mah udah puasa beda. Dulu kalau ngomong daileh, sekarang mah enggak, la ilaha illallah. Kalau ngomong buset, sekarang mah enggak, masya Allah. Dulu kalau ngomong anjir, sekarang mah enggak, subhanallah. Jadi ada perubahan sikap, gitu ya. Nah maka puasa yang baik mengubah karakter. Lihat ulat, ulat tuh puasa 40 hari, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Tampilannya indah. Ulat gatal, kupu-kupu indah. Ulat nempel di baju, disentil. Kupu-kupu nempel di baju, dibiarkan. Ulat makannya daun, merusak. Kupu-kupu makannya sari madu, sari bunga. Jadi orang yang sudah puasa itu makannya apik. Tidak gini, ketika puasa apik, makanya pas buka, sekali dimakan. Ya, kolak sampai 2 mangkok. Ini gimana tadi puasa? Jadi akhirnya sakit jantung lah, mencret lah. Sebab doa puasanya kayak Nabi Allahumma lakasumtu, tapi pas makannya gaya Abu Jahal. Ya sakit lah akhirnya, tidak holistik. Nah, kemudian beda dengan saum ular. Ular juga saum 40 hari sama mau ganti kulit. Tapi dia melingkar ya, nggak makan, nggak 40 hari. 40 hari selesai, ular ganti kulit. Ganti itu penampilannya, tapi kelakuannya makin rakus. Wah, segala dimakan. Itu puasa ular. Nah, kita jangan. Saum kita harus saumnya saum ular, saum syagof. Saum syagof. Sir. Nah, ini sir. Apa tuh sir? Rahasia. Rahasia apa? Kalau orang sudah puasa, itikaf, makin lama makin soleh, maka dia akan mendapat bocoran ilmu langit. Ilmu itu ada 3 macam. Ada ilmu manusia, ilmu nasut namanya. Ilmu nasut semacam biologi, kimia, arsitektur, mesin, itu ilmu manusia. Yang kedua ilmu malakut, ilmu malaikat. Seperti kapan si A mendapatkan ilham, kapan si B, kapan hujan, kapan tidak, itu malaikat Mikail. Kapan si A mati, kapan si B mati, Ajrail. Itu hanya yang tahu malaikat, namanya ilmu malakut. Yang ketiga ilmu jabarut. Apa jabarut? Jabarut itu ilmu yang milik Tuhan, al-jabar. Kapan kiamat terjadi? Itu Tuhan. Nah, jadi manusia yang soleh akan mendapatkan bocoran ilmu langit, malakut, namanya disebut dengan kasyaf atau gnostik. Rahasia itu bagi 2, ada rahasia ilmu kelas rendah, namanya firasat. Ada rahasia ilmu yang sifatnya tinggi, namanya kasyaf atau gnostik. Saya punya senior DKM di Skomi. Dia dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itikaf sebulan penuh. Sebulan penuh. 14 tahun dia itikaf. Ketika dia sakit berat di rumah sakit Ashifa, dia dapat gnostik. Jadi ketika dia merem mau meninggal dunia, kata dia, tutu si Ella, anak kita akan turun dari bus kota, mau naik angkot, mau jenguk papi. Gitu. Atau kata si istri, Bapak Eling, Bapak Eling. Si Ella tuh nggak bisa cuti gitu. Kata si bapaknya, Bapak Eling gitu. Terus ngomong lagi, tuh si Ella turun dari angkot ke rumah, mau ke mana? Mau ke kamar papi sini. Kata si istrinya, Bapak istighfar, Pak. Kata suaminya, Bapak istighfar, Bapak Eling. Masih merem dia. Akhirnya tuh si Ella masuk kamar kita. Assalamualaikum. Datang pas bersih.
Luar biasa itu. Ya, namanya gnostik. Ayah saya seorang ustadz, tapi nggak begitu. Nah, ini ketua DKM, itikaf, itu luar biasa. Tuh yang itu. Jadi apa itu? Sihir mendapatkan rahasia alami. Kalau kita sering itikaf, puasanya soleh, maksimal sekali. Ya. Ada nggak ya? Ntar lu. Oh, lewat dikit ya, nggak apa. Akhirnya ini. Oh, ini. Sihir anak. Ini terakhir. Dimensi ke-11. Anak. Apa anak? Nah, itu Allah. Allah anak. Orang-orang yang puasa, pokoknya mikirnya, udahlah, dunia itu kecil, jabatan kecil, harta kecil, bagi dia Allah yang Maha Agung. Sehingga bibirnya basah dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil adzim. Wah, terus. Oh, itu udah anak Tuhan, 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 Tuhan. Nah, itu. Wah, luar biasa ya kalau matinya tinggal husnul khotimah ya. Nah, akhirnya meninggallah dia. Kalau hidup dari tadi ya dari 1 sampai ke 10, 11 namanya eros. Apa tuh eros? Hidup. Dari mulai jasad sampai berukut ya tadi sampai kepada anak. Tapi kalau maut namanya tatanatos. Jadi eros dan tatanatos. Ya. Nah, kalau kita mati ada empat tingkatan. Ada mati tingkat sel, kematian jaringan, kematian organ, stroke ya, kematian individu, mati biasa ya. Kalau beda lagi mati suri. Kalau mati suri itu mati adalah shock. Shock naik ke lena, naik ke pingsan, mati suri. Nah, teori matinya apa? Teori mati kita husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kita inginkan yang husnul khotimah. Metode matinya bermacam-macam. Nah, mudah-mudahan dengan saum ini kita matinya mati husnul khotimah. Jadi yang dimensi kita saumkan, tidak sekedar dimensi kolbu dengan hati, dengan jasad. Mangga kalau mau nanya. Baik. Nanti boleh nanti di-share ini Pak, diambil ini bahannya. Siap, Pak. Nanti dikirim ke saya aja, Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz Asep atas materinya pagi ini. Luar biasa ya. Pagi ini kita materinya penuh dengan ilmu dan hal-hal baru ya, terutama bagi saya. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Setidaknya tadi saya mencatat ada 4 hal mungkin penting ya kita garis bawahi ini. Pertama, bahwa puasa ini tidak hanya satu fisik saja ya, dimensi, ternyata ada 11 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengejar ya dimensi-dimensi ini. Kemudian terkait nafsu ini, kalau dari penjelasan tadi nampaknya kita terus sama saya ini baru sampai di lawamah nih Pak Asep. Kan ada lagunya nih. Bagiku ingat petangku alfa, begitulah silih berganti gitu. Jadi Raihan. Jadi seperti itu terus ya, tidak ada perubahan kita. Dan mudah-mudahan dengan materi hari ini ada sedikit perubahan lah seperti itu ya. Kemudian tentang aklun tadi, bahwa kita itu perlu pinter tapi juga bijaksana. Karena luar biasa tadi, pinter, dokter, malah ahli Quran juga bisa maksiat ya, karena akalnya tidak jalan itu. Yang terakhir tadi adalah Sagof ya, tentang karakter. Ini saya baru tahu istilah Sagof. Padahal saya di kantor itu pendidikan karakter. Di bagian sekarang pendidikan Sagof berarti tarbiyah Sagof gitu ya, bisa Sagof. Jadi karakter, mudah-mudahan ada perubahan sikap, tentunya perubahan yang lebih baik ya seperti itu. Baik, itu kira-kira catatan dari saya. Saya yakin Bapak Ibu memiliki catatan yang lebih banyak dan lebih insight lagi untuk dirinya masing-masing. Jam 6.65 sebenarnya ini kita emang jatuh sampai 6 pas ya. Tapi karena sayang keberadaan kita dengan Ustadz Asep, mungkin mohon izin ditambah 5 atau 10 menit ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipertajam terkait materi ini.
Namun sebelum ke pertanyaan mungkin info dulu ya, mumpung masih banyak kumpul di sini. Jadi kegiatan Semarak Ramadan Kompak ini ada sedikit perubahan ya, saya informasikan kembali. Pertama adalah acara ngawas yang hari ini kita laksanakan. Ngawas itu singkatan ngaji online subuh. Ini mungkin program baku kita ya. Insya Allah tidak selain Ramadan kita akan laksanakan juga. Untuk di Ramadan ini khusus Ramadan tahun ini dilaksanakan tiap hari Sabtu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini rutin juga ngawas tajwid. Ini bersama Ustadz kita, Ustadz Ari yang kemarin tilawah di acara ITB Talks ya, Ustadz Ari, dilaksanakan tiap hari Ahad. Jadi besok ditunggu kehadirannya. Kemudian ada tadarus Ramadan intensif atau tareki ya. Ini dilaksanakan tiap hari pada subuh dan pada taraweh. Kalau pada subuh targetannya itu odoj. Ini pembiasaan, habituasi. Kemudian yang kedua, setelah taraweh itu kita membaca surat Al-Mulk. Kemudian acara yang keempat, nah ini kita ada kolaborasi tausiah. Kalau tadi yang 1-3 itu online, ini yang tausiah adalah luring ya, secara dilaksanakan langsung di Masjid Al-Ikhlas Rektorat. Bagi Bapak Ibu yang ada waktu, silahkan merapat setiap hari Senin Kamis pada zuhur. Ini Pak Asep juga insya Allah nanti salah satu pematerinya. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Liga ya, yang isinya itu para ibu-ibu, mak-mak solehah insya Allah. Sekarang yang sudah jalan itu program bingkisan ya masalah ya. Nanti mungkin akan ada share-share seperti itu lagi. Kemudian terakhir nih follow up-nya insya Allah ya. Dari kegiatan Ramadan ini, tadi kata Pak Asep, kita harus ada perubahan sikap dan ada langkah-langkah lebih baik gitu ya. Yang telah terpikir atau telah terencanakan adalah pertama dari follow up dari tadarus Ramadan ya, kita akan buka program hafalan karena kita baru meningkat ya. Hafalannya nanti akan ada pilihan juz 30, juz 29, surat-surat pendek atau surat-surat pilihan. Nah, nanti detailnya insya Allah di Syawal terakhir lah insya Allah kita akan umumkan. Dan terakhir kedua adalah kita akan buka program SAI namanya itu Bu. Sekolah Agama Islam Intensif. Sekolah Asik Agama Islam disingkat SAI. Biar kajiannya itu lebih mengena lagi. Kalau sekarang kan kajian udah beres. Kalau nanti di namanya juga sekolah nanti insya Allah akan ada evaluasi dan sertifikat juga ya. Dan insya Allah Pak Asep akan menjadi salah satu pematerinya juga ya. Dan kurikulum juga ya. Insya Allah akan membuatnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, seperti itu kira-kira infonya. Silakan saya persilahkan bagi ada yang mau bertanyakan untuk lebih pertajam lagi terkait materi pagi ini, silakan. Saya tunggu 5 detik ya. Kalau ada, silakan raise hand atau kolom chat. Barangkali ada. Insya Allah nanti materi saya akan dikirim oleh Pak Asep ke saya, nanti saya share di grup. Dan ini sudah saya rekam juga ya, nanti biar lebih mantap lagi, nanti bisa dilihat di YouTube ya. YouTube channel Kompak ITB ya. Silakan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis katanya. Maka Bapak Ibu kalau ada, saya tunggu sekali lagi 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja mungkin ke acara terakhir, yaitu mohon doanya dari Pak Asep untuk kebaikan dan keberkahan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni minal sultanan nasira. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin.
Terima kasih Pak Asep atas doanya, mudah-mudahan diijabah dan kita semua Amin. hadir di sini menjadi insan-insan yang lulus bulan Ramadan ini puasanya dengan predikat takwa. Baik, kita tutup dengan istighfar, alhamdulillah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunun Pak Asep dan Bapak Ibu semuanya. Baik, Pak, minta alamat emailnya. Iya Pak, nanti di WA, Alamat Pak. emailnya. Siap Pak, mangga Pak. Baik Bapak Ibu, sambil mengiringi pergi saya setel lagu yang tadi ya, Raihan. Nasyid. Maka diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar. Pagiku ingat, petangku apa, begitulah silih berganti. Oh Tuhanku, Kau Live ya. pimpin Mangga Pak, silakan Pak. Terima Pak Ustaz. Ya Bapak Ibu yang udah ada gitu saya. Oh ya, mohon maaf untuk yang tadarus nanti pindah di channel berikutnya ya. Aku jahil tanpa pimpinan darimu. Nasyid muasabah ini Pak. Berjanji depanmu setuju aku memungkiri. Ku pernah menangis keranamu, kemudian ketawa semula. Karena jangkang tadi manusia Diri ini Bapak Iwan, nanti dah ya Pak. Karaoke. nasibna kuna live ya karena jangkang tadi ya. Ya, pulang. Ayo Kang Saiman, ayo. Ada mau grup yang nasyid. Tampak boy tuh. Ayo tuh. Ayo bismillah. Ya, sambil pingpong lah ya. Nah, mangga. Dikeun. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku jahil tanpa pimpinan darimu. Kau pengasih, Kau penyayang, Kau pengampun kepada hamba-hamba-Mu. Selangkahku kepadamu, 1000 langkah Kau padaku. Tuhan, diri ini tidak layak ke syurga-Mu, tapi tidak pula aku sanggup ke neraka-Mu. Ku takut kepadamu, ku harap jua padamu. Moga aku kan selamat dunia akhirat seperti Rasul dan sahabat. 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 Seperti Rasul. Masya Allah. Masih sebentar. Mangga atur nuhun Bapak Ibu, izin ditutup Zoom-nya. Mangga bagi yang ikut di acara tajwid mengawas tajwid bisa di ke lapak sebelah. Saya izin tutup. Terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. penuh berkah insyaallah Bapak Ibu. Nuhun Ustaz Nuhun, Pak Ustaz. Tunun Pak Rasad, Pak Burina.
Bu Atun, Pak Iwan, Ustadz Iwan, Pingpong, Sawal. Siap, Ayo, Ya, Pak Riki, Ustadz Riki, ini Samsung siapa ya? Bu Alfi dan Pak Yun. Mangga saya jadi.